Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Nur Widiawati dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi menggapai puncak kesuksesan. Nah, pastinya setiap individu itu berbeda cara memahami sukses itu apa. Nah, salah satunya yaitu mereka berpikir jika sudah mempunyai banyak uang, kekayaan, itu juga sudah dikatakan sukses. Apalagi untuk orang ekonomi, apalagi untuk yang ekonominya terbatas. Pasti ia berpikir jika sudah mempunyai mobil yang banyak, yang mewah, rumah yang banyak, rumah yang mewah, itu sudah dikatakan sukses. Nah, ada juga yang menjadi jabatan tinggi, itu sudah dikatakan sukses. Nah, untuk kalangan muda ini, kalau cinta yang ia inginkan sudah tercapai, itu juga dikatakan sukses. Itu menurut pemahaman yang saya ketahui dari kalian. Nah, yang menjadi pertanyaan yaitu kenapa masih banyak orang yang gagal dalam cita-citanya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor kegagalan. Yang pertama yaitu keyakinan yang salah. Nah, seumpama saya ingin menjadi jabatan yang tinggi. Nah, saya berpikir jika saya sudah menjadi jabatan yang tinggi, maka saya akan mudah dalam berkorupsi. Gitu, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tujuan yang tidak jelas. Saya ingin menjadi pengusaha, tapi saya tidak tahu pengusaha apa yang saya inginkan. Tetapi saya hanya ingin menjadi pengusaha, ingin tercapai seperti itu. Nah, pengusaha kan banyak, ada pengusaha marketing, ada pengusaha kuliner, dan lain-lain. Jika hanya ingin mempunyai usaha, maka kamu tidak akan terarah, tidak akan tercapai, tidak akan terarah apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 3, menganggap tujuannya itu mustahil. Lanjut, yang nomor 4, tidak merasa harus. Nah, maksudnya tidak merasa harus ini seperti ini. Saya mempunyai cita-cita, tapi tidak ada usaha sama sekali, tidak ada rasa berjuang, hanya berpikir seperti ini. Jika suatu saat nanti cita-cita saya tidak tercapai, ya tidak masalah, seperti itu. Dan lanjut yang nomor 5, tidak mempunyai strategi yang terbukti berhasil. Lanjut yang nomor 6 yaitu meletakkan tanggung jawab pada orang lain. Nah, meletakkan tanggung jawab pada orang lain ini ada 2 pemikiran ya. Yang pertama, tidak mandiri, hanya berpatok kepada orang lain. Yang kedua yaitu sering melakukan hal yang salah, lalu dia tidak memperbaiki kesalahan tersebut, seperti itu. Yang nomor 7 yaitu mudah menyerah. Kalian pasti paham ya. Yang ke-8 yaitu tidak mengelola hidup seperti bisnis yang harus untung. Dan yang 9 yaitu terpengaruh oleh pesimisme dan optimisme orang lain. Dan yang ke-10 yang terakhir yaitu tidak mempunyai mentor penggerak atau tidak mempunyai seorang guru panutan. Seumpama kamu ingin menjadi seorang pembisnis. Nah, kamu tidak mempunyai, maka kamu harus mempunyai panutan seorang bisnis yang ahli bisnis, seperti itu. Maka karena itu kita perlu belajar apa yang harus kita lakukan, yang harus kita yakini, dan apa yang harus kita berhenti untuk dilakukan. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan kiat-kiat menjadi sukses. Yang pertama yaitu keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi sukses. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan mantap. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan. Nah, setiap harinya itu harus ada rasa tumbuh keyakinan seperti itu agar tidak berhenti di tengah jalan, seperti itu. Dan yang keempat itu harus mencapai tujuan.
harus melakukan apapun caranya agar selama cara tersebut baik dan benar dalam agama, dalam aturan negara, dan dalam istiadat di sekitar. Dan yang kelima yaitu strategi untuk sukses dengan cepat dan aman. Dan yang keenam itu mengetahui jalur alamiah dan mudah. Yang ketujuh yaitu, yang ketujuh, membuat rencana yang realistik. Nah, maksudnya itu seperti ini. Saya mempunyai rencana di tahun ini apa, rencana di tahun kedua apa, rencana di tahun ketiga apa, dan akan tercapai di tahun 10, seperti itu. Dan lanjut yang ke-8 yaitu bertindak sesuai rencana. Yang 9 yaitu memonitor dan terus belajar. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab untuk terus belajar dan bertindak. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga ada yang dipahami meskipun cuma sedikit. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.